ini puff dan mencet flamethrower ya, kita akan Oke, assalamualaikum. Hari ini gue akan bahas tentang gimana caranya bikin 3D hologram menggunakan After Effects. Jadi ini bukan After Effects Basic part 2, tapi ini akan gue bahas 3D hologram. Tapi buat lo yang pengen nonton dan pengen belajar juga, buat yang baru belajar silahkan. Seperti biasa, sebelum mulai kita mengumpulkan energi dan let's go. Buat yang baru belajar juga gak usah khawatir, memang akan sedikit pusing mungkin di beberapa part seperti maskingnya, pengertian subtract atau mode-mode masking dan lainnya, tapi gak apa-apa, semoga bisa mengerti dengan cara belajar apapun gitu. Jadi dulu gue belajar After Effects gak melulu menggunakan basic part 1, 2, 3, 4. Ada beberapa orang yang harus seperti itu, tapi gue dulu belajar efek apapun lah. Gue bikin api, bikin ini, pada akhirnya sama aja. Akhirnya lu akan mengerti semua teori After Effects gitu loh. Dengan misalkan di hologram sini ada maskingnya, nanti lo ngerti masking sendiri meskipun belum belajar gitu ya. Cuman emang agak lebih ribet gitu. Nanti akan belajar keyframe juga. Ya seperti itulah. Jadi kali ini kita akan bikin hologram After Effects yang seperti ini. Puff dan mencet flamethrower ya. Kita akan Nah, jadi itu tadi contohnya gimana cara bikin hologram di After Effects. Sekarang kita akan langsung aja terjun ke Adobe After Effects. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di After Effects dan gue pengen drag dulu videonya. Ini video gue, lu bisa dragin aja videonya ke sini ya, atau bisa double klik di sini ya, cari video lu gitu, dan ya seperti itu, atau pergi ke file, import file, sama aja. Jadi gue udah drag semuanya videonya di sini. Pertama klik dan drag ke new composition, bam gitu ya. Ini video gue, contohnya akan gue bikin, kita fullin aja. Ini full ini apa? Ini harusnya di basic ya. Ini bebas pilih sesuai dengan kekuatan device lo, laptop atau PC lo. Pertama gue akan cari di mana gue ngeluarin jamnya, dan pas begini, ceritanya baru keluar kan, gitu. Jadi gue di sini mau keluarin dulu dari sini. Pas gue lepas ya. Nah, pas gue lepas, gue akan motion track di titik sini. Nah, gimana cara motion track? Gue udah jelasin sebenarnya di basic After Effects ya, tapi seperti biasa gue akan ulangin lagi, pergi ke window dan tracker. Nah, di tracker sini ada track motion. Kita klik dulu video guanya, bam, dan klik track motion, bam, gitu ya. Nanti kita masuk ke layer ini. Ada track pointnya di sini, ya. Track pointnya ini lu bisa perbesar dulu aja supaya enak pindahnya. Pindahin, terus gue cari titik yang kontras. Seperti apa? Seperti ini. Jadi di sini kan ada titik putih nih. Pinggirannya hitam-hitam gitu, jadi untuk mencari titik mudah buat motion trackingnya, gue akan play dari sini, bam, dia akan ngikutin kan, tuh kan, sampai akhir, puff, gitu. Oke, nah cukup aja kalau misalkan lu udah cukup, langsung tadi pencet stop di sini gitu ya. Sekarang kita pergi ke layer, new null object. Bam. Nah, di sini ada null object. Ini buat apa? Ini buat naruh hasil trackingan kita gitu ya. Jadi kita klik edit target di pojok sini dan pergi ke null one. Klik OK gitu ya. Nah, kalau udah gini kita pencet apply aja di sini. Bam dan OK. Boom. Jadi kita klik dulu null objectnya ya. Null. Pencet U di keyboard. Nah, kita akan bisa lihat. Nah, di sini lo bisa lihat ada titik motion tracking. Nah, jadi gua akan ambil dari sini. Kita tutup dulu aja ini. Tarik dari sini sampai sini. Oke. Atau kalau lu males untuk nutup pakai mouse, lu bisa klik Alt dan open bracket. Bam, gitu. Nah, kalau udah gini, kita pergi ke layer, new solid. Kita bikin solid warnanya biru ya, seperti ini. Bam, dan klik OK. Kalau udah kayak begini, kita pergi ke masking, rectangle tool, klik dan klik tekan, ya nanti akan keluar rounded rectangle tool, gitu. Gua akan bikin buletannya seperti ini, bukan buletan ya, kotaknya gitu ya. Kalau lu rasa terlalu besar, Ctrl Z untuk ulangin, lu bisa bikin di sini, set, oke, nah gitu, ya kotaknya segini aja lah, ya, oke. Bebas sih, terserah lu ukurannya. Oke, segini deh ya. Nah, kalau udah seperti ini gimana nih gitu ya. Lu pergi lagi ke telunjuk sini. Kita pergi ke masknya dan kita Ctrl D di keyboard. Bam.
masknya ada dua nih. Jadi yang pertama ini mask dengan mode add. Yang kedua masknya mode add juga. Nah kita akan rubah ke subtract. Subtract ini akan menghilangkan maskingnya. Ngerti gak lo? Nah kalau lu gak ngerti gak apa-apa, santai aja kalau pusing. Jadi yang pertama ini adalah masking pertama ya. Masih begini, masih ada kokoh nih gambar birunya. Yang kedua kita ganti ke subtract, itu jadi hilang. Nah buat apa di lapisannya ini ada yang hilangnya? Supaya kita bisa bikin dimensi pinggiran edge-nya seperti ini. Kita buka mask 2, sini ada feather. Feather ini buat ngehalusin pinggirannya. Jadi mask 2 yang kita subtract ini dibikin hilang. Lalu kehilangannya ini gua akan bikin halus pinggirannya. Jadi seperti itu. Ngerti gak lo? Nah, jadi kita bikin ujung-ujungannya tuh halus gitu. Jadi kita bikin layar hologram. Ternyata opacity-nya kita akan turunin di mask 2. Jadi kita dari opacity 100 kita turunin ke 90 lah. Supaya ada layarnya aja sedikit. Begitu ya. Oke, sekarang kita tutup mask dua-duanya. Kita bisa bikin ini dulu, pre-compose dulu. Jadi kita klik kanan dan pre-compose. Bam. Ya, dan jangan lupa klik move all attribute into the new composition. Bam. Nah, seperti itu kira-kira. Ini belum selesai, tapi kalau lu pengen penasaran, pengen nempelin ke jam lu karena sekarang ini belum nempel ya. Hologramnya masih belum nempel. Untuk nyesuaiin size-nya kita mau sekarang boleh. Jadi kita klik dulu royal blue ininya ya, composition-nya. Kita klik di sini ada toggle switch harusnya. Kalau gak ada, lu klik di sini toggle switch dan modes ya. Di sini ada mode. Nah, sekarang udah ada mode ya. Klik ini dari normal ke screen. Bam. Warnanya jadi lebih tembus, jadi lebih cerah gitu, atau add boleh gitu ya. Tapi gue lebih prefer di screen gitu. Mau add juga boleh, bebas. Nah, sekarang kita coba lihat di sini udah ada hologram dan lu pergi ke sini di tools di atas ini ada pan behind atau anchor point. Kita rubah anchor pointnya di pojokan layarnya ya di sini. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke telunjuk dan lu akan taruh si hologramnya di atas jamnya sini. Sekarang masih belum ngikut nih kan? Nah, gimana caranya ngikut? Kita klik royal blue solidnya. Klik dan drag ke 01. Boom, seperti itu ya. Kita akan lihat dia akan mengikut gitu. Ini udah ngikut ya. Gimana caranya kita bikin gambar-gambarnya gitu. Nah, sekarang gue pengen nyesuaiin size-nya dulu bahwa si hologramnya ini sebenarnya nggak segede gini kalau gue pengen gitu ya. Gue pengen kecilin. Tapi kan kecilin di atas ini nih. Gimana cara gerakin si layar monitoringnya? Gimana? Pencet mouse di tengahnya nih. Di tengah mouse tuh ada tombol buletan kan, ada buat scroll. Lu klik aja itu, drag ke sini. Dan gue pengen size-nya disesuaikan ukurannya segini. Misalkan ya. Dan gue pengen drag ke sini. Nah, sekarang kita pergi ke sini dan fit up to 100%. Bam, kembali lagi ke normal. Lu pergi ke royal blue solid ini dan double klik 2 kali. Bam, gitu. Sekarang kita akan bikin animasinya atau gambar-gambar yang ada di sini. Pertama kita pergi ke gambar sini. Gue di sini udah punya gambar flame tower ya. Kita klik 2 kali flame tower seperti ini. Ini lu bisa cari di Google aja, flame thrower gitu nulisnya. Nanti lu dapetin seperti ini. Ya ini untuk belajar aja lah ya. Nah ini adalah gambar flame thrower yang gue punya. Klik dan drag di atas royal blue solid. Bam. Nah ukurannya segini. Lu pengen kecilin lagi juga bisa gitu. Gua pengen pasin di sini. Ini gua inspired by Tara Arts ya. Oke, sekarang kita pergi ke tint. Pergi ke efek dan preset. Lu tulis aja tint ya. Tint dan drag ke flame PNG-nya. Bam. Nanti dia akan warnanya hitam putih. Lu ganti warna putihnya ke biru sini ya. Lu cari aja gitu. Nah, lo kalau pengen gampang pakai ini nih. Eyedropper. Cari aja di sini. Lu cerahin lagi di sini. Oke. Nah, kalau udah selesai lu tambahin juga efek yang namanya curve. Curve ini biasanya nambahin cerah. Ini gue juga random nih, gue taikin. Nah, begini ya. Nah, begini tambahin juga di area shadow-nya supaya enak. Sekarang lu lihat kembali di hollow sini ya. Ini akan ada gambarnya flamethrower gitu. Nah, kalau udah selesai kita tambahin teks. Gue pengen nambahin teks di sini, flamethrower ya. Terus lu pilih font yang lu suka. Di sini gue pakai Gotham.
terserah lu. Nah, sekarang kita klik pakai telunjuk sini dan caps locknya nyala. Nah, kalau ada yang gini-gini lu mungkin pusing, caps locknya jangan dinyalain gitu ya. Lalu taruh tulisan flamethrowernya di sini dan kita bikin tulisan install. Klik teksnya dan pencet Ctrl A. Untuk size-nya lu bisa kecilin di sini gitu. Jadi tulisan installnya itu agak kecil sebenarnya. Gua akan taruh installnya di sini ya. Nah gitu. Nah sekarang tahap kedua adalah kita akan kurungin tulisan installnya ini dengan sebuah hologram juga. Kita pakai yang Royal Blue Solid ini aja. Kita pencet Ctrl D di keyboard jadi 2 kan. Dan kita pencet S. Ya. Nah kita akan kecilin. Kita akan bikin tombol buat si installnya di situ. Begitu. Jadi gampang banget sebenarnya install gitu ya. Dan sekarang kita akan lihat ke depan. Bam, tuh kan, ini udah pas sama tangan gua. Tapi sayangnya tulisan flamethrowernya ini kan di arah gua, di arah kameramen. Harusnya kan kebalik ke sana ya. Gimana caranya? Kita pergi ke Royal Blue Solid ini lagi. Kita klik installnya dan kita perbesar. Nah, kita bisa balikin tulisannya sebenarnya. Jadi dengan cara begini aja, install. Dan lu taruh ini di sini. Kalau kegedean juga kecilin lagi. Set. Untuk tulisan flamethrowernya juga sama. Kita akan lihat di sini ini kan belum kebalik ya seperti tulisan install gitu. Kita akan balikin teksnya di sini. Simple banget sebenarnya, tinggal balikin aja seperti itu ya. Kalau pengen akurat sebenarnya lu bisa pakai taruh di tengah dulu. Ini pen behind anchor point, taruh dulu di tengah. Ya, anchor point-nya taruh di tengah dan lu pergi ke telunjuk sini dan pencet ini, pencet alt di keyboard gitu. Jadi ini lebih akurat ya. Lebih presisi, bam, gitu. Sekarang lo bisa lihat di belakang sini di hollow ini udah ada flamethrower dan juga ada install, ada bla 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 segala macem. Ini udah kelihatan. Nah, sekarang ini masih mentah menurut gue. Kita tinggal tambahin glow, namanya glow ya. Kita pergi ke effects and preset. Misalkan lo ada di sini nih karakter apa nih, efeknya mana gitu ya. Lo tinggal klik kanan, close panel, klik kanan, close panel, kembali lagi ke efek. Sekarang kita akan cari glow di keyboard dan lu tinggal drag aja glownya ini ke Royal Blue Solid ya, ke composition ini intinya. Kenapa harus di composition? Nanti kan biar gampang kita ngasih glow seperti ini. Ini udah glow tapi belum dioprek sedikit ya. Gue tambahin glow pertama itu biasanya sedikit saja gitu ya. Untuk warna glownya gue pengen ada di warna biru juga gitu, karena kan ini warnanya putih ya, sesuai dengan teks dan segala macam yang ada di sini. Gue pengen warnanya biru semua. Kita pergi ke A&B color. Dari sini original, klik ke A&B color dan lu pencet yang putihnya ini, cari di biru. Lu pengen birunya sama, ya udah pakai eyedropper tool. Cari di sini, bam, biru ya. Udah, dan yang kedua yang bawah pakai eyedropper, bam, begitu. Sekarang kita udah dapetin biru yang sama. Nah, kalau misalkan lu nggak klop di screen untuk transform mode-nya, gue ganti di add biasanya, bam, lebih cerah gini ya. Dan untuk glow-nya ini yang pertama nih ya, gitu kan. Glow pertama masih seperti ini dan gue pengen glow-nya tuh lebih cerah. Kita pencet Ctrl D, bam. Dan glow yang kedua gue biasanya tambahin radiusnya lebih banyak ya. Untuk ini juga, nah gini, bisa tambahin lebih banyak gitu. Biasanya di add tuh kelihatan. Nah, kelemahannya di add ini kadang suka hal-hal yang gini nggak kelihatan. Jadi kita coba balikin ke screen, lebih kelihatan. Gue misalkan pengen glownya agak biru ke biru muda ke sini gitu ya. Oke, jebret. Sama juga yang ini kita rubah ke biru muda. Ini juga sama di biru muda, bram gitu ya. Nah, kalau misalnya lu udah merasa puas, silakan, ini udah cukup. Dan gua pengen sih transparansi ini lebih banyak gitu. Kita pergi lagi ke Royal Blue Solid ini, double klik ya. Nah, di yang bawah sini kita pencet mask lagi, pencet M. Nah, di bawah sini kan ada mask 2 yang kita tadi benerin di opacity-nya. Ini gue pengen di 95 aja, jangan terlalu banyak ya. Bam. Nah, pas kita lihat ini udah agak oke. Gitu kira-kira ya. Buff. Nah, gimana cara kita bikin pas datangnya itu muncul buff gitu ya. Gimana caranya? Kita pergi ke Royal Blue Solid ini, ke composition ini, dan kita pergi ke scale. Kita pencet S ya di keyboard. Jangan lupa ikutin tutorial gue yang tadi dari awal. Ini harus dipindahin
ke area jam tangan karena nanti kita akan keluarin dari sini. Oke, gue pengen keluar dari sini, puff, ya muncul sesuai arah mata gue tuh, puff, ya gitu. Nah, ini adalah ukuran paling besarnya. Gue pengen ingat-ingat titiknya ada di mana di sini di scale-nya. Scale itu ukuran besar kecil ya. Gue pengen ingat-ingat titiknya ada di sini. Kita pencet scale ini, boom, gitu ya. Dan kita mundurin sampai ke habis. Gue akan scale down sampai ini habis. Hup, gitu ya. Jadi pas lo lihat nanti, puff, gitu. Nah, ini kan masih ada nih titik kecilnya. Gimana cara nutupinnya? Kita ambil ini, abisin. Pencet Alt dan open bracket. Bam. Sekarang lo bisa lihat, puff, gitu. Tapi ini kan masih belum halus, Bang. Gimana caranya? Puff, ya. Ini masih belum halus. Gimana cara bikin halusnya? Yang pertama adalah keyframe. Kita klik keyframe-nya, klik kanan dan easy ease. Bam, gitu ya. Nah, lu buka di sini ada grab editornya, lu bisa atur semuanya. Ini lu tarik aja ke depan, begitu. Easy ease-nya jadi rapi. Gitu. Pas gedenya tuh nggak tek gitu, nggak mentok gitu. Jadi bagus. Nah, kalau lu lihat di sini, ini jadi akan lebih halus. Gitu ya. Nah, yang kedua yang bikin lebih halus lagi yaitu motion blur. Gimana cara aktifinnya? Lu pergi ke toggle switch di sini, ya. Di sini akan ada motion blur. Aktifin motion blurnya, enable the motion blur dan juga enable the motion blur yang ada di sini. Yang mana yang mau di motion blur? Yaitu Royal Blue Solid Composition 1. Gitu, bam. Nah, sekarang lu bisa lihat ini perbedaannya, ada motion blurnya. Begitu ya. Nah, sekarang lu bisa lihat, puff. Aduh. Kita play dulu. Nah, sekarang lo bisa lihat bahwa ini dia lebih rapih gitu. Puff gitu ya. Buff gitu muncul. Puff. Nah, untuk pas gua ngeklik installnya, gue pengen ada animasinya juga nih. Puff. Jadi semuanya ini sebenarnya tergantung imajinasi lu gitu ya. Gimana caranya lu pengen taruh installnya di mana, di sini atau gimana? Itu tergantung dengan imajinasi lu. Gue pengen pas mencet install ini, tombolnya langsung jadi warna putih. Gimana caranya? Lu cari di mana titik pas gua mencet tombol install di sini. Lu tinggal double klik ya si Royal Blue-nya ini. Nah, otomatis posisi dia itu berada di pas gua mencet install. Nah, di mana tombol installnya? Yaitu yang atas ini. Lu bisa lihat ya. Ini Royal Blue Solid, kita buka maskingnya mencet M ya. Di sini ada mask 2 juga. Nah, ini kan tadi pas gue baru mencet banget ya. Kita inget-inget posisinya di sini, opacity-nya ya. Dan pas gue pencet, boom, langsung aja di frame ke depan satu ya, maju satu frame ke depan seperti ini, boom. Atau lu mau majuin geser boleh. Ini langsung gue tutup, gini ya, installnya. Dan meredup perlahan, maju sedikit. Dan gue redupin lagi sampai ke 0. Atau ke 94 lah gitu lah, 95 lah. Jadi pas puff gitu ya. Nah, lu bisa lihat di sini sekarang bahwa setelah gua pencet dia akan begitu. Puff gitu. Puff ya. Jadi dia mencet gitu. Puff, ya kan? Puff gitu ya. Nah, sekarang setelah gua mencet tinggal kita kecilin lagi flame towernya. Caranya pencet scale di sini ya. Ini scale kan tadi udah gue ingetin dari mulai berangkat sampai besarnya. Nah, dari sini gue pengen dia juga diingetin dari besar. Cara ngingetinnya bukan pencet ini lagi. Kita pencet yang ini, titik ini. Bam ya. Dia akan keluar pengingat tuh. Itu namanya keyframe. Kita mundurin. Nah, dia kan ngecil ceritanya ya. Gue akan kecilin lagi sampai titik habis segini. Gitu ya. Nah, sudah seperti ini. Di sini akan ada titik yang hologram kecilnya gitu ya. Gue pengen itu habis aja sampai situ. Caranya gimana? Klik videonya yang hologramnya dan pencet Alt dan close bracket. Bam. Nah, sudah seperti itu. Jadi kalau kita lihat, gitu, gitu ya. Jadi kita lihat juga. Oke, ini udah rapih. Jadi pertama kita pas buka, buff, boom. Nah, sekarang langsung ketutup. Atau kalau lu rasa si hologramnya terlalu cepat buat ngilang, ya udah lu tinggal pundurin lagi ini duanya nih yang pas perginya. Gitu, lu pundurin sampai sini. Jadi agak lama nih. Puff,
gitu ya. Nah, tinggal pada akhirnya lu betulin titik akhirnya di mana. Di sini misalkan ya. Ya udah, lu tinggal klik hologramnya dan close bracket. Alt dan close bracket. Begitu. Sekarang hologram ini sudah selesai. Boom. Nah, jadi segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Tungguin juga nanti After Effects Basic Part 2. Semoga akan secepatnya. Dan juga buat lo yang pengen belajar Adobe Premiere Pro editing basic dari 0 sampai bisa ngedit seenggaknya ya, ada kelas gua. Lo bisa beli di sana, harganya akan tetap Rp200.000. Ada 19 materi yang bisa lo pelajarin di sana. Jadi lo langsung bisa ngedit Premiere Pro. Dan kalau misalnya nextnya lo pengen belajar After Effects, ada di YouTube gua free. Part 1 udah ada, nanti akan soon nyusul ke part berikutnya. Dan beberapa tutorial yang lain udah ada di YouTube gua. So, lo bisa cek di description di bawah untuk beli kelas online gua Adobe Premiere Pro. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Assalamualaikum and